Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3. Cerita dimulai. Ketika Suho masih kecil, dia sangat suka menggambar seekor semut yang berwarna hitam. Namun pada setiap coretan gambarnya, semut-semut itu sangat berbeda dari bentuk semut pada biasanya. Ketika Suho sedang asik menggambar seekor semut, ia pun merasakan kehadiran seseorang yang datang ke kamarnya. Mengetahui kalau orang itu adalah Beru, Suho pun sangatlah bersemangat. Bahkan kedua matanya berbinar-binar ketika Beru yang berjalan menghampirinya. Beru hanya tersenyum saat mengambil salah satu gambar yang diberikan oleh Suho. Beru berkata, "Wahai raja kecilku, apakah kau sedang menggambarku?" Di saat itu, Beru sangatlah terharu karena ia begitu sayang kepada Suho. Ia pun kembali berkata, "Wahai raja kecilku, kau telah tumbuh dengan sangat luar biasa, dan itu sungguh sangatlah mengagumkan." Secara perlahan, Suho telah membuka kedua matanya dan langsung menghapuskan sebuah mimpi tentang masa kecilnya itu. Akan tetapi, Suho begitu heran saat menyadari kalau dia telah berada pada sebuah ruangan yang sama sekali tidak ia kenali. Ternyata, Suho telah terbangun di dalam rumah sakit karena di sampingnya ada seorang dokter yang telah merawatnya. Suho bertanya-tanya sejak kapan ia berada di dalam rumah sakit itu. Beberapa saat kemudian, ketika Suho merasakan kalau tubuhnya tidak terasa sakit lagi, ia pun menerima sebuah telepon dari pamannya. Di saat itu, pamannya sangatlah gelisah dan ia mengatakan kalau ia akan menyewa beberapa orang hunter untuk menjaga Suho. Hal itu disebabkan karena dunia sedang kacau. Suho bergumam, "Ketika aku membuka kedua mataku, 2 hari telah terlewati setelah insiden Dungeon Break itu. Dikarenakan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, maka insiden ini telah menjadi berita hangat yang diangkat dan juga disiarkan oleh berbagai macam berita TV. Penemuan monster jenis baru yang disebut sebagai kabut terbakar, yang mana monster itu bahkan bisa menginfeksi para hunter dan menjadikannya sebagai monster. Lalu respon dari asosiasi sangatlah terlambat untuk menangani insiden itu, bahkan meskipun insiden itu telah terjadi di dalam pusat kota. Di saat para hunter telah tiba, mereka pun sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan kedua mata mereka. Yang mereka lihat adalah sebuah pemandangan yang sangat mengerikan yang menyisakan sebuah tanda tanya. Bagaimana mungkin semua monster telah mati secara tiba-tiba hanya dengan satu kali serangan saja oleh sesuatu yang tidak diketahui? Bahkan para saksi yang berada pada tempat kejadian itu mengatakan bahwa mereka telah melihat dengan sangat jelas kalau monster-monster itu telah terbakar dan juga meledak. Setelah melihat berbagai macam berita TV yang menyiarkan tentang kejadian itu, Suho pun langsung mematikan TV-nya. Suho hanya tersenyum, ia berkata, "Sudah aku duga kalau insiden itu dan juga kebangkitanku bukanlah sebuah mimpi." Kemudian sambil memperhatikan window statusnya, Suho kembali berkata, "Ditambah lagi aku adalah seorang awaken yang bisa bertambah kuat selagi aku naik level." Di dalam window status itu dituliskan kalau Suho saat ini telah berada pada level 5 setelah berhasil mengalahkan beberapa monster. Dan juga Suho memiliki skill aktif yang disebut sebagai otoritas sang penguasa. "Aku mengira kalau aku telah mati setelah ditebas oleh monster rank C. Jadi bagaimana ceritanya aku bisa selamat dari insiden itu?" Namun tiba-tiba saja Suho sangatlah terkejut ketika sebuah bayangan yang keluar dari bawah ranjangnya. Ia berkata, "Wahai yang mulia, aku telah menyingkirkan sampah-sampah itu yang telah berani menyerang Anda." Di saat itu, Beru sama sekali tidak bisa membendung air matanya. Sambil menangis ia berkata, "Wahai yang mulia, sudah sangat lama kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka kalau kau telah tumbuh sampai sebesar ini. Jujur saja, aku sama sekali tidak bisa menahan dengan perasaan haru ini." Setelah melihat Beru, seketika itu juga Suho langsung terdiam, matanya terbelalak yang seakan-akan kalau ia telah kembali ke masa lalu. Suho merasakan bahwa kepingan masa lalu yang menghilang kini telah berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah ingatan.
Aku sangat kenal dengan semut ini. Sejak aku masih kecil, dia adalah satu-satunya makhluk kegelapan yang selalu ada bersamaku. Dia menjagaku, merawatku, dan bahkan mengajakku bermain bersamanya. Bagaimana bisa aku melupakan saat-saat menyenangkan ketika aku bersamanya? Beru berkata, "Wahai yang mulia, aku telah melintasi dimensi yang jauh hanya untuk bertemu denganmu." Melihat Beru, Suho bergumam, "Aku masih belum mengerti saat aku masih kecil kenapa aku bisa tinggal bersama mereka. Sampai saat ini aku masih penasaran dengan banyak hal." Kemudian saat mendengar Suho yang menanyakan mengapa Beru bisa menjadi sekecil itu, Beru pun berkata, "Ini adalah efek samping karena aku terlalu banyak menggunakan mana saat aku melintasi dimensi. Tetapi kau harus ingat kalau aku biasanya sangatlah keren dan juga menyeramkan." Akan tetapi, Beru sangatlah kesal saat mengetahui bahwa saat ini statusnya hanyalah kelas pribadi yang berlevel 1. Ia pun berkata, "Dasar brengsek, berani sekali sistem bajingan itu memperlakukanku seperti ini." Lalu Beru berkata, "Tujuanku datang ke bumi karena aku telah diperintahkan untuk membuka segel yang ada di dalam dirimu. Tetapi aku tidak menyangka kalau kau telah membuka segelmu sendiri." Suho bertanya, apakah segel itu ada kaitannya dengan mimpi yang selalu saja ia alami ketika ia sedang tidur? Beru pun menjawabnya, "Mungkin kau mengira kalau ini adalah mimpi, tetapi sebenarnya kalau kau telah mengalami semua hal itu, bahkan kau jauh lebih kuat dibandingkan saat kau melawanku." Terlihat Suho sangatlah terkejut ketika Beru yang melanjutkan kata-katanya. "Sang Raja Bayangan yang Agung Sung Jinwo telah menyegel kekuatan dan juga ingatanmu karena dia mengharapkan kalau kau akan mendapatkan kehidupan yang normal." Mendengar nama ayahnya, Suho langsung menarik kepala Beru. Ia berkata, "Sudah aku duga kalau kau berhubungan dengan ayahku yang telah meninggalkan rumah." Namun Suho sama sekali tidak bisa memahami saat mendengar Beru yang mengatakan kalau ayahnya tidak pergi meninggalkannya, hanya saja saat ini ayahnya harus pergi menuju luar angkasa. Kemudian Beru menggunakan kekuatannya untuk menarik bayangan yang ada di sekitarnya. Lalu bayangan itu telah membentuk sebuah gambar yang mengambang di udara. Beru melanjutkan kata-katanya, "Sebenarnya Sang Raja Agung telah pergi keluar angkasa dan berperang melawan para penjajah yang berusaha untuk mengambil alih dunia ini. Sang Raja Agung Sung Jinwo telah berperang untuk melindungi dunia ini dari Itarim, para dewa yang menguasai dimensi lain. Itarim telah mengirim utusan mereka untuk menginvasi dunia ini. Bahkan aku harus bertarung dan menghabisi banyak musuh untuk bisa bertemu denganmu lagi. Sebagai fakta bahwa Geth dan juga para monster telah muncul di dalam bumi selama 2 tahun ini, aku yakin hal itu pastinya merupakan sebuah pengaruh yang ditimbulkan oleh peperangan ini." Mendengar penjelasan Beru, Suho merasakan perasaan yang sangat aneh. Kedua orang tuanya telah hilang dan dia telah melaporkan hilangnya kedua orang tuanya sejak dari lama. Tetapi polisi tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali tentang keberadaan mereka yang seolah-olah kalau mereka telah menguap dari dunia ini. Bahkan Suho telah menyerah untuk menemukan mereka dan hidup dengan setengah hati. Tetapi sekarang tanpa ia duga kedua orang tuanya telah berada di luar angkasa. Dan itu adalah sebuah fakta yang sangat sulit untuk bisa diterima oleh akal sehat manusia. Tetapi bagaimanapun juga Suho harus menerima kenyataannya dan bersyukur kalau kedua orang tuanya masihlah hidup. Kemudian Suho bertanya kepada Beru apakah ibunya telah ikut bersama ayahnya karena di saat ayahnya menghilang ibunya juga telah menghilang. Beru pun mengatakan kalau sang raja hanya pergi seorang diri karena ia tidak ingin melibatkan keluarganya di dalam peperangan itu. Akan tetapi, Beru langsung berteriak saat menyadari kalau Cahayyin telah menghilang dari dunia itu. Beru berkata, "Dasar brengsek, aku yakin kalau utusan Itarim yang ada di bumi ini telah memasang sebuah jebakan untuk menangkap nyonya." Melihat reaksi Beru yang sangatlah panik, Suho berkata, "Aku pikir ibuku telah pergi bersama ayah karena dia telah menghilang di hari yang sama dengan hilangnya ayahku. Apakah mereka menghilang dan pergi meninggalkanku karena para bajingan yang disebut sebagai Itarim itu? Jadi apakah orang tuaku tidak bisa kembali lagi?" Beru pun bertanya apakah Suho sangat ingin bertemu dengan mereka. Dengan nada yang terbata-bata, Suho mengatakan, "Tentu saja aku sangat ingin bertemu dengan mereka karena aku sekian tahun ini selalu saja sendirian." Akan tetapi terlihat Suho menjadi tegang saat Beru yang mengatakan bahwa ada satu cara agar ia bisa bertemu dengan mereka lagi.
Di saat itu, Beru telah mengeluarkan sebuah kunci yang terbuat dari bayangan. Lalu Beru kembali berkata, sang raja untuk sementara waktu tidak akan bisa kembali ke bumi karena dia harus berperang melawan pasukan Itarim. Namun kau masih bisa untuk mencari dan juga menyelamatkan ibumu setelah kau bertambah kuat. Jadi tunggu apa lagi, mari kita mulai naik level sekarang juga. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya, dan itu adalah sebuah kuis yang disebut sebagai ujian bayangan. Dan di dalam notifikasi itu menuliskan, Anda adalah anak dari sang raja bayangan yang agung, tetapi saat ini bakat alami Anda sepenuhnya telah tersegel. Dan untuk menggunakan kekuatan yang sangat besar itu, Anda harus membuktikan kelayakan Anda. Jadi masuklah ke dalam dungeon bayangan dan buktikanlah kelayakan Anda. Setelah menerima kunci itu, sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana dituliskan bahwa kunci dungeon bayangan itu hanya bisa digunakan kepada bayangan Suho. Beru meminta kepada Suho untuk menghadap kepada dinding, lalu ia memerintahkan agar memasukkan kunci itu ke dalam bayangannya. Secara perlahan, Suho memasukkan kunci itu ke dalam bayangannya sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam notifikasi itu. Seketika itu juga matanya terbelalak saat sebuah dimensi telah terbuka di hadapannya. Di sampingnya, Beru berkata, "Wahai raja kecilku, masuklah ke dalam sana dan ambillah semua kekuatan yang seharusnya memanglah menjadi milikmu." Melihat lubang dimensi dungeon itu, Suho bergumam, "Ruang angkasa, perang melawan dewa yang mereka sebut sebagai Itarim atau sang raja kegelapan, mereka semua hanyalah omong kosong. Tetapi tetap saja jika aku bisa bertemu dengan kedua orang tuaku lagi dan juga bertambah kuat, maka aku akan melakukannya. Aku akan naik level sejauh yang aku bisa dan aku bersumpah akan menemukan ibuku dan juga menghancurkan siapapun yang telah melakukan ini kepada kami." Di saat itu, Beru teringat ketika Sung Jinwo yang memerintahkannya untuk pergi ke bumi dan membuka segel Suho. Sung Jinwo mengatakan hal itu harus dilakukan karena mungkin saja invasi dari Itarim sudah menyebar ke dalam bumi. Sung Jinwo meminta kepada Beru untuk mengembalikan kekuatan dan juga ingatan yang dimiliki oleh Suho, lalu melindungi bumi dari ancaman para utusan Itarim. Dan Sung Jinwo mengatakan akan memberikan izin kepada Beru untuk bertindak apa saja dengan sesuai pertimbangannya yang berdasarkan situasi. Menyaksikan pertumbuhan Suho dari arah belakangnya, Beru bergumam, "Sang raja telah memberikanku sebuah pertimbangan berdasarkan keinginanku. Jujur saja, aku tidak ingin melihat raja kecilku terluka parah seperti yang telah terjadi di hari itu. Jadi, aku bersumpah akan tetap berada pada sisi raja kecil dan memastikan perkembangannya sehingga ia akan kembali menjadi orang yang terkuat di dalam bumi ini." Setelah mereka berdua memasuki lubang dimensi yang menghubungkan dengan dungeon bayangan, perlahan sedikit demi sedikit pintu masuk dungeon itu telah tertutup sepenuhnya. Terlihat dari tatapan Suho tidak ada keraguan sedikit pun yang terpancarkan dari kedua matanya. Suho begitu yakin kalau dia akan bisa menjadi kuat dan juga menyelamatkan ibunya. Di sampingnya Beru berkata, "Tempat ini adalah tanah orang mati dan di mana setiap yang bernyawa tidak akan bisa keluar dari tempat ini tanpa izin sang master. Dan tempat ini disebut sebagai dungeon bayangan." Terlihat keheningan yang tenang tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Hutan lebat yang diwarnai oleh kegelapan telah menunggu kedatangan Suho. Atau lebih tepatnya, itu adalah kota hancur yang telah berubah menjadi hutan karena gedung-gedung tinggi yang ada di sana telah ditutupi oleh lumut dan juga tanaman merambat pada dinding semua bangunannya. Suho bergumam, "Apakah ini yang dinamakan dungeon bayangan? Tetapi yang aku lihat kalau tempat ini seperti sebuah kota yang terbengkalai. Namun entah kenapa aku merasakan kalau tempat ini sangatlah tidak asing yang seakan-akan kalau aku sudah pernah ke tempat ini." Kemudian sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau itu adalah kuis bertahan hidup. Dan notifikasi itu mengatakan karena Suho sangatlah lemah, maka para penghuni dungeon tidak akan pernah menerimanya sebagai seorang master di tempat itu. Jadi Suho harus bertahan hidup selama 4 jam untuk membuktikan dirinya kalau dia adalah sang master yang sesungguhnya. Suho berkata, "Jadi singkatnya aku harus bertahan hidup selama 4 jam di dalam dungeon ini. Tetapi aku harus bertahan dari makhluk yang seperti apa?" Beru pun meminta kepada Suho untuk tetap waspada karena selama 4 jam itu ia akan mengalami sebuah ujian yang sangat menderitakan.
Ketika Suho sedang lengah, tiba-tiba saja seekor goblin telah melompat ke arahnya sambil mengayunkan sebuah kapak yang bersiap untuk membunuhnya. Namun karena insting bertahan hidupnya sangatlah kuat, di saat itu Suho langsung melancarkan sebuah tendangan kepada goblin itu meskipun goblin itu berada pada titik butanya. Suho telah berjuang di dalam banyak pertempuran ketika ia berada di alam mimpi selama masa remajanya, dan naluri bertahan hidup yang tertanam di dalam tubuhnya telah muncul begitu saja. Goblin itu hanya bisa menahan rasa sakitnya setelah mendapatkan tendangan Suho. Di atas kepala goblin itu terlihat ada sebuah label yang menandakan kalau ia adalah salah satu dari pasukan pengintai. Beru berkata, jika dia adalah seorang pengintai, sudah pasti ada lebih banyak lagi para goblin yang berada pada wilayah ini. Namun, meskipun goblin ini sangatlah lemah, tetapi kau tidak boleh bertindak dengan cara yang gegabah. Akan tetapi, Suho mengabaikan perkataan Beru. Di saat itu, ia langsung berlari menuju kepada goblin itu sembari mengatakan, sebelum makhluk hijau ini memanggil kelompoknya, maka aku harus membunuhnya sekarang juga. Sebuah nama yang berada di atas kepalanya sama sekali tidak memiliki warna. Jadi aku bisa memastikan kalau kekuatannya hanyalah selevelku ataupun jauh lebih lemah daripada aku. Di saat itu Suho langsung memukul tangan goblin itu sehingga goblin itu telah melepaskan senjatanya. Lalu Suho mengambil senjata itu dan bersiap untuk menebaskannya kepada goblin itu. Benar saja, goblin itu berteriak kesakitan setelah serangan kapak Suho telah membelah kepalanya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Setelah berhasil mengalahkan goblin itu, Suho berkata, lihatlah goblin ini sangatlah lemah sampai-sampai aku membunuh makhluk ini hanya dengan satu kali serangan saja. Aku sudah mengetahui kalau monster yang lebih kuat daripada aku, mereka akan memiliki label nama yang berwarna. Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika mendengar suara trompet yang bergema di dalam dungeon itu. Memang benar adanya, tidak jauh dari mereka terlihat seekor goblin yang meniupkan trompetnya untuk memanggil bala bantuan setelah melihat kalau salah satu dari mereka telah dikalahkan. Mendengar itu, Suho berkata, aku tidak menduga kalau mereka telah mengirimkan seekor pengintai yang lainnya. Di saat itu, para pasukan goblin yang bersembunyi di dalam kota terbengkalai itu mulai menampakkan diri mereka satu persatu setelah mendengar trompet pemanggilan. Bahkan para petinggi dari pasukan goblin telah datang untuk memenuhi panggilan itu. Saat mendengar Suho yang menanyakan apakah Beru akan membantunya, Beru pun berkata, sebenarnya aku berharap kalau aku akan bisa membantumu. Tetapi karena posisiku sangat jauh dari sang raja, maka manaku sama sekali tidak bertambah. Jadi mau tidak mau aku harus menghemat tenagaku. Tetapi wahai raja kecilku, ketahuilah jika aku membantumu di dalam pertarungan ini, maka XP yang kau dapatkan akan berkurang secara drastis dan itu akan membuatmu menjadi rugi. Jadi berjuanglah wahai raja kecilku. Ketika pasukan goblin telah berlari melakukan serangan secara bersama-sama, terlihat Suho hanya tersenyum karena ia ingin mencoba sesuatu yang membuatnya menjadi penasaran. Di saat itu, sebuah aura biru telah keluar dari telapak tangannya untuk mengambil kapak batu yang masih tertancap pada kepala goblin yang telah ia kalahkan sebelumnya. Kemudian, Suho langsung mengendalikan kapak batu itu dengan aura biru yang ada di tangannya, sehingga membuat kapak batu itu telah berayun dan juga berputar untuk membunuh para goblin yang berada di dalam jangkauan serangannya. Sambil tertawa, Suho berkata, jadi inikah sebuah skill yang dituliskan di dalam Windows status itu? Rasanya aku memiliki sebuah tangan yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata. Lalu sebuah notifikasi menjelaskan bahwa skill yang bernama otoritas sang penguasa sama sekali tidak membutuhkan mana. Hal itu mampu membuat Suho bisa menggerakkan sebuah objek meskipun tanpa harus menyentuhnya. Kemudian Suho memiringkan kepalanya untuk menangkap anak panah yang telah ditembakkan oleh para goblin. Ketika itu Suho melihat bahwa salah satu tim pemanah para goblin kembali bersiap untuk menembakkan anak panahnya lagi kepada Suho. Suho berencana untuk menembakkan anak panah itu dengan menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa. Sangat jelas terlihat kalau Suho telah menarik anak panah itu yang seakan-akan kalau dia telah menggunakan sebuah busur yang kasat mata. Terlihat goblin itu langsung berteriak kesakitan saat anak panah yang dilontarkan oleh Suho telah tertancap di kepalanya sehingga membuat goblin itu langsung mati seketika. Melihat kehebatan Suho, Beru bergumam, seperti yang diharapkan oleh sang raja kecil, secara perlahan dia telah berhasil membangkitkan kekuatannya.
Seketika itu juga Beru teringat masa kecil Suho. Kelahiran sang raja kecil sama seperti seorang pahlawan legendaris yang hanya ada di dalam cerita mitos. Meskipun Suho masihlah seorang balita, namun ia mampu untuk melayang di udara dengan menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa yang telah diwariskan oleh ayahnya. Akan tetapi, di saat itu dunia dalam keadaan yang sangat damai. Kekuatan yang diwariskan kepada Suho diciptakan untuk membuat kehancuran dan tidak berguna di dalam dunia yang sangat damai. Selain tidak berguna, kekuatan itu juga sangat berpotensi untuk membuat kehidupan sehari-hari menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu, Sung Jinwo langsung memutuskan untuk menyegel kekuatan itu sehingga membuat Suho tidak dapat mengendalikannya. Namun karena sekarang para utusan dari Itarim telah menginvasi dunia ini, maka sudah waktunya bagi sang raja kecil untuk melepaskan kekuatannya yang tersegel itu. Setelah membantai para goblin, Suho bergumam, sepertinya pada kekuatan otoritas sang penguasa yang berada di level 1 ini hanya mampu mengangkat sebuah benda yang beratnya tidak lebih dari 10 kilo. Akan tetapi ketika Suho sedang lengah, tiba-tiba saja salah satu dari pasukan goblin langsung menusuknya dari arah belakang. Terlihat goblin itu langsung tertawa terbahak-bahak karena ia merasa telah berhasil memberikan sebuah luka yang cukup fatal kepada Suho. Namun goblin itu langsung mati saat Suho yang memberikan sebuah tinjuan yang begitu telak tepat mendarat di wajahnya. Suho mencoba untuk melepaskan sebuah senjata yang masih tertancap di tubuhnya. Ketika itu para goblin telah mengepung pergerakannya sehingga akan sulit bagi Suho untuk bisa meninggalkan tempat itu. Pada sisi yang lain, para goblin semakin percaya diri saat melihat bahwa kapten mereka telah turun tangan ke dalam medan pertempuran itu. Terlihat sang kapten memiliki bentuk wajah yang sangat mengerikan, bahkan salah satu dari matanya telah memiliki bekas luka yang menandakan kalau dia adalah seorang goblin yang sangat berpengalaman. Para goblin kembali melakukan serangan secara bersamaan setelah mendapatkan sebuah perintah dari sang kapten untuk membunuh Suho di tempat itu. Lalu dengan sekuat tenaga ia melemparkan belati itu kepada sang kapten dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata. Saking cepatnya lemparan Suho sampai-sampai sang kapten tidak mampu untuk menghindari belati itu yang telah tertancap di tubuhnya. Suho berkata, meskipun terasa sakit, akan tetapi aku merasakan kalau aku jauh lebih hidup dibandingkan ketika aku tidak berdaya menjalani hidup ini. Kemudian Suho menggila bersama belatinya untuk membunuh semua goblin yang datang menyerangnya bersama-sama. Meskipun Suho membunuh mereka dengan menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa, akan tetapi di saat yang bersamaan hit point-nya telah berkurang secara perlahan. Tubuhnya telah menerima lebih banyak luka akibat serangan yang dilancarkan oleh para goblin sehingga hit point-nya semakin jauh menurun. Tetapi Suho tetap saja lagi dan lagi memberikan perlawanan kepada mereka semua. Hingga pada akhirnya Suho telah berhasil menembus pasukan goblin yang mencoba untuk melindungi kapten mereka dan bersiap untuk membunuhnya di saat itu juga. Di saat itu ada begitu banyak notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau Suho telah berhasil naik level. Namun salah satu dari notifikasi itu mengatakan bahwa Suho telah mendapatkan skill ketahanan tubuh. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.